Warahmatullahi Wabarakatuh, pemirsa channel KSI Kreasi Santri Indonesia. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dan narasumber kita, Bapak Haji Abdullah Zain. Setelah podcast kemarin, pencarian vokalis Muktasidah volume 1, serta aransemennya sudah ada, yaitu Bapak Haji Abdul Khalid. Maka perjalanan berikutnya adalah masuk dapur rekaman. Nah, pernah nggak kita melangkah tapi takut karena tidak punya apa-apa? Tahun 1998, Abah Zaini berdiri di depan studio bersama vokalis Al-Muktasidah volume 1 Ahmad Hadi Nurrafiq, Ahmad Khairul Yani, Abdul Muid, Bukhari, dan juga aransemennya Bapak Haji Abdul Khalid. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh pemirsa channel KSI dimanapun Anda berada. Uang di tangan beliau cukup hanya untuk masuk dapur rekaman saja. Tidak ada biaya aransemen, tidak ada biaya penggandaan, tidak ada jaminan akan berhasil. Tapi beliau tetap masuk dalam dapur rekaman karena beliau yakin semuanya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita ulik langsung kepada beliau tentang perjalanannya masuk dapur rekaman. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, boleh diceritakan pada pemirsa channel KSI tentang perjalanan masuk dapur rekaman, nggih. Iya. Setelah beberapa vokalis kemarin kan sudah terbentuk, nggih. Ada berapa vokalis kemarin itu? Ada 4, nggih. Ada 4, kemudian aransemennya juga sudah ada, yaitu sinten Bapak Abdul Khalid, nggih. Nah, lalu itu gimana proses selanjutnya setelah sudah menemukan 4 vokalis, sudah menemukan aransemennya, itu gimana perjalanan selanjutnya? Adalah pertama kali ya kemarin itu menentukan lagu, mengumpulkan lagu, ya, mengumpulkan lagu, terus ditentukan ini lagunya ini, terus ini untuk siapa pasnya itu ditentukan ini untuk siapa, untuk sementara ditentukan sementara ini. Karena mengapa sementara? Karena belum ketemu sama Pak Khalid gitu. Maksudnya gimana? Kan belum tahu latihan bersama kan belum pernah. Oh, cuma baru dikasih kaset. Belum dikasih kaset, itu latihan dulu. Sepenting apal dulu lagu Indonesia terus nanti sama Pak Khalid. Kalau sama Pak Khalid disesuaikan suaranya itu. Sesuaikan suaranya dengan musiknya. Dengan lagunya, dengan musiknya disesuaikan. Ini cocoknya ini. Nah itu kalau boleh diketahui itu latihannya itu selama berapa bulan? Lama itu. Lama ya? Ya sekitar setengah bulanan lah. Setengah bulan. Ya. Setelah latihan, belum langsung masuk dapur rekaman belum? Belum. Mulai Bali itu. Ya Rasulullah, capek ngapa? Terus kemudian baru datang ke Surabaya sama Pak Khalid itu, terus digarap, terus apa tuh dikasih lagi apa tuh rekaman kaset itu musiknya saja, terus dicocokkan sama suara tadi, ternyata yang cocok ini ditentukan itu. Boleh dijelaskan pada pemirsa untuk volume 1 di grup Al-Muktasidah volume 1 itu kan ada berapa lagu kemarin? Ada 6 lagu. Ada 6 lagu, nggih. Ada 6 lagu lah, itu lagu 6 lagu itu dinyanyikan oleh siapa saja dari keempat vokalis tersebut. Masih apal enggak apa? Apa? Siapa? Karena ini kan lagu genrenya kan anak-anak. Ya, versinya anak-anak. Versi anak-anak. Ya. Otomatis yang banyak itu harus suara anak-anak. Ya.
Yang pertama kali itu saya ulang terus, ternyata suara sih pantas iki lagu ini, ternyata Multal Musyawarah untuk Rafiq itu. Multal Musyawarah untuk Rafiq. Ya, Kemudian terus selanjutnya. selanjutnya ya Rasulullah kan ada mentalnya itu. Ya Rasulullah, ya Nabi. Lana itu cocoknya buat nyanyi. Buat nyanyi kayak suaranya kayak suara Karena ada mentalnya. cewek-cewek. Terus ketiga itu salamun itu ya yang pas pada waktu itu ya Rafiq. Kenapa suaranya itu kan lebih terus yang berikutnya itu kan yang tadi kan belum dapat jatah itu sama apa yang Bukhari sama Abdul belum dapat jatah. Terus lagunya itu Al-Qalbul Mutayyab itu kita pantas kanggo duet. Terus saya duetkan antara apa Rafiq sama Bukhari. Terus Al-Qalbu Syafa'ah itu Al-Qalbu Syafa'ah dulu. Iya toh, doa kayak gitu toh. Sohibu Syafa'ah itu apa? Ya ini sama Rafiq. Karena suaranya kan yuk member bisa. Terus yang terakhir itu Rafiq lagi yang doa itu. Lah Mu'id mana? Lah Mu'id itu bagian Mu'id kan yang paling bisa saat itu kan Mu'id. Yang paling ternyata ya Mu'id itu bisa qiraah. Bisa qiraah. Akhirnya ya untuk itu formulanya bagus. Mawahidul khair itu kan pena itu. Ya itu sama yang akhiran itu apa itu apa Abdul Mu'id itu karena ternyata kan bisa korek itu. Nah terus gini Pak ya, dengar-dengar kan waktu itu ya diceritakan ada kan dengar kalau Abah itu masuk dapur rekaman itu kan bondo nekat, bondo nekat, dengan kondisi belum paham dunia rekaman. Nah, terus dari mana datangnya keyakinan Abah untuk tetap maju? Saya kan itu selalu berpegang gitu wala tidak jahatu fina lana diana subulana. Jadi biar kita temenan pasti dikasih jalan sama Allah. Ya. Bareng apa kok ditenani, soalnya ada jalannya. Ternyata gini jalannya begini. Masalah keuangan saya sambil utang-utang itu ya, itu ada jalannya sekalipun kendala-kendala itu. Terus masalah apa rekaman itu Pak Kholik ternyata Pak Kholik sudah ahli rekaman itu, sudah ahli terbiasa rekaman itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Benarkah yang dibahas saat itu hanya uang cukup untuk bayar studio saja? Iya memang iya. Terus lalu bagaimana dengan biaya yang lainnya? Ya itu sambil hutang-hutang itu tadi, hutang pada sana pada sini dan ternyata itu yang paling besar mengaruhi Pak Haji Nasir itu. Haji Nasir. Ya, Pak Haji Nasir langsung biaya berapapun biayai bawah. Alhamdulillah dipercaya gitu Bang. Utang. Ya, Pak Haji Nasir sudah percaya pada saya. Soalnya kan saya bakulan kitab dulu. Berarti Pak Haji Nasir itu enggak apa maksudnya itu enggak saudara dengan jenengan? Enggak, bukan saudara. Orang lain. Tapi orang percaya pada saya. Pada saat itu orang Pak Haji Nasir itu sangat percaya kepada jenengan. Meskipun beliau bukan saudara jenengan lah, maksudnya bukan ada hubungan nasab dengan jenengan. Ya, sudah maksudnya. Itu asalnya di Nabi Adam. Ya, Pak. Alhamdulillah Bang. Nah, menurut jenengan Pak, pelajaran terbesar dari perjalanan ini kok bisa-bisanya belum ada pengalaman sama sekali, biaya juga tidak ada, kemudian
kepercayaan juga belum ada. Kok bisa-bisanya buat rekaman? Nah, itu menurut panjenengan gimana pelajarannya ini? Pelajarannya itu saya ingat sama apa, Pak Kiai Umar Ali, Pak Umar Ali Maksun. Ya, Pak Kiai saya sebelum saya ke langit kan itu apa, diajar sama Pak Ali Umar Maksun itu. yang di Selo Ya, kemarin. nah, itu dikatakan awakmu nak durung sugih, nak durung duwe apa-apa, aja lemano. Lah nak wis duwe sekali lagi sithik ndang lemano. Ndang apa? Ndang kasih apa, mengasihi pada orang lain itu. Nah itu saya ambil pelajaran itu. Jadi sekalipun belum bisa, ya kita belajar terus. Tetap belajar, Sambil belajar. belajar sebisanya. Ya gini, orang lain itu loh bisa, kenapa saya tidak Iya. bisa? Ada motivasinya, maksudnya. Wong liya wae iso kok aku gak iso. Harus Nah, ditiru. setelah itu kan biasanya kan Pak kasih semangat saya kayak gitu. Yen hum rijalo do nahnu rijalo. Lanang, aku lanang do wae masa aku gak iso. Itu apa? Itu yang dimotivasi sama Pak yang berani. Maksud gini Pak, termasuk jenengan ini termasuk orang yang ya katakan ya pede banget ya Bang ya, pede banget ya. Masa kok belum punya uang lah? Boleh diceritakan sama pemirsa Bapak pada waktu itu uang yang jenengan bawa untuk masuk ke dapur rekaman itu jumlahnya berapa? 600.000. 600.000. Padahal di apa masuk dapur rekaman uangnya masa segitu? Maksudnya biayanya itu Iya, 600.000 ya. Itu pun mengumpulkan dari Pak Sri, dari orang-orang itu. Dari orang-orang, Iya. dikasih orang-orang Iya. dengan kumpulkan 600.000 waktu itu di tahun 1998. Ya, tapi sudah banyak. 600.000 waktu itu sudah Iya, banyak iya. ya, sudah bisa masuk dapur rekaman. Tapi untuk proses selanjutnya menggandakan kaset, biaya aransemen itu dipikir belakangan, ngerti nggih? Iya, iya. Dipikir belakangan. Ya. Itu sambil jalan, sambil jalan. Pemirsa KSI dimanapun Anda berada, nggih, tadi sudah diceritakan sama beliau tentang proses perjalanan rekaman. Waktu itu beliau tidak punya uang sama sekali, cukup hanya uang untuk biaya di studio saja, yaitu waktu itu jumlahnya 600.000 rupiah. Tapi alhamdulillah beliau pede nggih. Ya Allah, Masya Allah nggih, dari keterbatasan itu lahir keberkahan nggih Bang nggih. Kalau semua itu kita niati untuk menjadi bisa, maka ini adalah inspirasi untuk kita semua Pak, agar tidak ragu memulai kebaikan. Jadi tidak ada orang yang sempurna kok nggih. Tidak ada orang yang sempurna. Nah, ini belajar dari jenengan Bang nggih, dengan keterbatasan uang, dengan keterbatasan nggih. Maksudnya keterbatasan semuanya, melahirkan karya yang begitu diminati oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah ini juga pasti tidak luput dari doa kedua orang tua gitu. Pasti tidak luput dari doa orang tua, itu sangat penting ya. Alhamdulillah ya, untuk perjumpaan. Ya termasuk itu tak cerita itu. Kalau mau hutang sama orang lain itu kan banyak yang tidak mau mengutangi. Tidak percaya. Tidak percaya. Itu apa? Kirim Fatihah dulu. Bapaknya saya ke Pak Haji, Pak Nasir. Pak Haji Nasir. Ya itu percaya orang. Kalau Pak Haji Nasir. Wacana Fatihah di sini anggone wong tua. Orang tua. Tawasul. Akhirnya aku diterima barang. Ono kadang-kadang aku ora duwe duit kan, ketemu duit iki tok wis gawa dhisik. Lagi
Pak apa jenenge berang sak duwe sampean. Tidak ada batasnya. Hmm. Alhamdulillah nggih, dipercaya oleh orang itu sangat luar biasa loh Bang. Sangat luar biasa. Dipercaya hutang. Jadi jenengan potongan hutang loh. Potongan hutang loh. Ya pemirsa channel KSI dimanapun Anda berada, untuk perjalanan Al-Muqtasidah volume 1 berikutnya nanti kita akan bahas dalam sesi berikutnya. Kita akhiri, cukup sekian. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.